Paling-paling cuma bisa bilang saya ikut prihatin. Lupa pastinya ya, tapi di antara tahun 2000 sampai 2007 itu mulai menggunakan Linuxnya ya, di antara tahun-tahun itu. Kalau untuk mulai sepenuhnya menggunakan Linux itu sejak tahun 2009. Memang waktu itu sudah berniat tidak ingin menggunakan sistem operasi di perangkat pribadi yang lisensinya itu berbayar. Jadi yang memungkinkan saat itu ya berarti Linux. Yakin pasti bisa ya. Untuk semakin menguatkan lagi, saya putuskan untuk tidak menginstal sistem operasi lain di semua perangkat yang saya punya. Jadi apapun kendalanya nanti di depan harus bisa diatasi sendiri. Ya, alhamdulillah tidak ada kesulitan yang berarti ya, karena memang tidak susah menggunakan Linux itu. Saya gunakan Linux sejak sedang kuliah sampai sekarang untuk keperluan pekerjaan. Nyatanya alhamdulillah semuanya secara umum lancar-lancar saja. Mengenai masalah yang dialami, ya menurut saya di semua sistem operasi saya yakin setiap orang juga mengalami masalah. Jadi itu hal yang wajar aja terjadi di semua sistem operasi. Kalau nggak percaya, cari aja di berbagai forum khusus sistem operasi A atau sistem operasi B, pasti banyak yang mengutarakan masalahnya di situ. Artinya apa? Setiap sistem operasi para penggunanya pasti mengalami masalah juga. Ketika kuliah, tentunya untuk mengetik tugas, file presentasi, dan lain-lain, sampai laporan penelitian akhir juga. Dalam lingkup pekerjaan, diantaranya edit gambar dan juga programming, entah itu web programming maupun pemrograman dengan bahasa-bahasa lain seperti C++, Skylab, dan juga yang lain. Tidak ada kendala ketika saya kerjakan itu semua dengan Linux. Nomor satu, tentunya nggak perlu mikir tanggungan biaya lisensi yang harus dibayar. Yang kedua, sejak 2009 saya sudah tidak perlu khawatir sama sekali dengan virus. Ketika orang lain heboh dan was-was dengan munculnya virus-virus yang sangat membahayakan, saya santai aja. Paling-paling cuma bisa bilang saya ikut prihatin. Nah, bahkan ketika akan menyalin suatu file di flash disk orang lain yang sudah tertular virus berbahaya, biasanya mereka akan bilang di-scan dulu aja ya, soalnya itu kan ada virusnya. Maka kita bisa keluarkan sedikit senyum sambil melirik ke dia dan katakan, oh gitu ya, pura-puranya khawatir ya. Ya karena virus-virus tersebut sama sekali tidak akan berpengaruh ya di Linux kita, dia tidak ngapa-ngapain. Kemudian kalau mau keluar negeri, kita juga tidak usah was-was, tidak perlu was-was jika seandainya ada pemeriksaan di bandara, pemeriksaan laptop maksudnya ya. Nah kemudian juga kita buka laptop di depan profesor luar negeri saat misalkan ikut workshop atau conference di luar, itu bisa kita buka laptop dengan tingkat kepedean yang tinggi gitu ya. Sama sekali tidak. Kenapa harus kesulitan? Sama saja kok dengan sistem operasi yang lain. Ada tombol menu, ada pilihan program, ada tombol shutdown, restart, ada browser file-file di media penyimpanan, ada juga browser internet, ada program pengetikan dokumen, ada program pengolah gambar, ada kalkulator, dan masih banyak lagi. Bahkan untuk keperluan meeting atau pertemuan secara daring pun
Juga kita bisa install Zoom. Ya karena memang Linux tidak sulit. Sama seperti menggunakan Android. Anak kecil usia 5 tahun saja tanpa diajari menggunakan Android bisa sendiri kok dengan bermodal hanya memperhatikan orang tuanya mencet-mencet aplikasi atau tombol-tombol di Android. Ya kira-kira seperti itu mudahnya menggunakan Linux. Sama saja menggunakan sistem operasi yang lain. Jadi semua itu masalah kebiasaan saja sebenarnya. Nah, apakah seseorang yang mengatakan ungkapan seperti itu ketika dia menemui trouble di sistem operasinya lalu bisa diatasi sendiri? Saya yakin ujung-ujungnya juga akan tanya sana sini, bahkan bisa jadi minta tolong temannya atau malah diserahkan ke tempat servis. Jadi kalau seorang itu mencukupkan dirinya hanya sekedar sebagai pengguna biasa, ya mau dia menggunakan sistem operasi apapun, ketika menghadapi trouble yang agak repot, pasti dia akan serahkan pada orang yang lebih ahli untuk mengatasinya. Tapi kalau dia itu tergolong pengguna yang senang menyelesaikan masalahnya sendiri, senang oprek-oprek, ketika sedang menghadapi masalah di sistem operasinya, apapun sistem operasinya itu akan coba dia selesaikan sendiri. Jadi di semua sistem operasi, kategori pengguna biasa maupun pengguna yang senang oprek-oprek itu ada semua. Untuk laptop yang saya pakai untuk kerja saat ini saya gunakan Ubuntu 20.04. Nah, untuk yang dipakai anak-anak itu ada yang pakai Ubuntu 16, ada juga yang Linux Mint 17.3. Satu aja sih yang ingin saya sebutkan. Kalau kalian baru pertama kali masuk desktopnya Linux, jangan klik kanan lalu cari tombol refresh. Gak akan ketemu. Ya karena memang nggak ada istilahnya refresh desktop, itu nggak ada di Linux. Untuk penonton yang belum pernah nyoba Linux, yuk dicoba yuk.